Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan kelompok 3 akan menjelaskan mengenai etika pengembangan dan penerapan eptek dalam pandangan Islam. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Andika Bramasta Sujarwo dengan NIM 18 10 81 10 75. Yang kedua ada Ramadan Pradana Putra dengan NIM 20 10 81 10 22. Yang ketiga ada Rodia Estifah Halukoy dengan NIM 20 10 81 10 34. Lalu yang keempat ada Zahran Rabbani Adam saya sendiri dengan NIM 20 10 81 10 35. Kemudian ada Vira Puspita Arifiani dengan NIM 20 10 81 10 93 dan Yonata Lindi Fardina dengan NIM 20 10 81 10 93. Baik, berikut topik pembahasan. Yang pertama ada sinergi ilmu dan pengintegrasian dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua ada paradigma ilmu tidak bebas dari nilai dan ilmu bebas nilai. Yang ketiga ada perlu akhlak dalam penerapan iptek. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, selanjutnya untuk pembahasan sinergi ilmu dan pengintegrasian dengan nilai akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan membahas sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Dalam pengintegrasiannya, ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan suatu sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan suatu ilmu tersebut dengan diperkuatnya oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam tidak dianggap sebagai agama yang kolot, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang dan sebagai fasilitas untuk pengembangan ilmu teknologi yang ada di dunia ini. Islam sendiri mempertimbangkan dan mengembangkan suatu penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah dan pengabdian umat muslim kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengembangkan amanat khalifalul yang artinya wakil dan madris Allah di muka bumi untuk berhikmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitu rahmatan lil alamin. Ada lebih kurang 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan suatu proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam yang ditakfuri dan menjadi bahan zikir atau ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian Islam bukanlah akal, bukanlah otak, tetapi daya fikir yang terdapat dalam jiwa manusia agar memperoleh ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan kondisi alam sekitar. Dalam Al-Quran sendiri, banyak sekali anjuran terhadap umat Islam untuk menggunakan akal dalam menangkap suatu sinyal keagungan Tuhan. Al-Quran selain memiliki dimensi yang normatif, juga memiliki dimensi yang mengiringi manusia untuk selalu berpikir dengan menggunakan akalnya, sebagaimana bermaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan mengingat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, pengetahuan beberapa derajatnya. Dalam Al-Quran sendiri sekali ditemukan idgham dan anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara empirik dan praktis dengan cara meneliti, mencari data dari alam sekitar, misalnya pengertian alam, pengertian malam, dan pengertian siang, proses kehidupan biologis, dan misteri alam semesta ini. Penguasaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dipraktikkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca, sebuah perintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara khailiyah ataupun kauniyah, yang pada akhirnya dapat memahami kehendak yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menafsirkan dalam aturan alam. Kegiatan pengamatan ilmiah inilah merupakan cikal bakal penggunaan perenungan manusia untuk mengemukakan suatu konsep ilmu pengetahuan yang strukturnya dibentuk oleh akal tanpa melupakan suatu agama, kesadaran, dan lain sebagainya. Pada masa itu pula kita disebut dengan kesadaran integratif dan holistik, yang artinya tidak ada batasan pembeda antara ilmu agama dan ilmu non-agama, karena dua elemen ini diyakini sebagai sarana untuk menemukan suatu anugerah dan kegunaan yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh teman saya. Namun, tentu saja kesadaran itu tidak hanya tumbuh karena tekanan sosiologis dan politis semata. Faktor pembentuk yang didasarkan pada motivasi teologis, di mana Islam sangat menganjurkan penggunaan akal, juga berperan dalam membangun kesadaran ilmiah tersebut. Secara aksiologis, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama, kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bentuk peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh umat Islam saat itu diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul dari peradaban di sekitarnya. Umat Islam meyakini bahwa Islam tidak hanya berposisi sebagai agama, tetapi juga sebagai kebudayaan dan peradaban. Karakteristik yang kedua yaitu munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhan. Menurut Syed Hussein Nasr, bahwa pengembangan ilmu yang dilakukan oleh ulama klasik ini tidak hanya dijiwai oleh jiwa ilmiah, tetapi juga untuk menyatakan hikmat pencipta dalam ciptaannya. Motivasi seperti itulah yang membangkitkan gairah umat Islam dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang tidak terkotakkan dengan ilmu agama dan umum. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 11. Bagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 18 yang artinya, demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Berdasarkan dua karakteristik di atas, dapat dilihat Islam menempatkan pengembangan sains tidak sebagai pengembangan ilmu murni, tetapi sebagai sains instrumental yang menjamin terhadap bangunan kesadaran yang mantap dan kebudayaan yang mapan. Bagi umat Islam, kedua-duanya adalah merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kemahakuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tanziliyah atau nakiliyah seperti kitab-kitab suci dan ajaran para rasul maupun ayat-ayat kauniyah, keduanya bila dibaca, dipelajari, diamati dan direnungkan melalui mata, telinga dan hati akan semakin mempertebal pengetahuan, pengenalan, keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa, wujud yang wajib, sumber segala sesuatu dan segala eksistensi. Tersebut di atas
Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan tidak terlepas satu sama lain. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan adalah dua sisi koin dari satu mata uang koin yang sama. Keduanya saling membutuhkan, saling menjelaskan, dan saling memperkuat secara sinergis, holistik, dan integratif. Pengetahuan yang dilimpahkan kepada manusia tidak akan bermakna tanpa dilandasi iman yang benar. Iman tanpa ilmu seperti orang buta. Sebaliknya, ilmu tanpa iman menjadi bumerang yang dapat menghancurkan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak hanya bisa mengenalkan kecerdasan intelektual sebagai representasi potensi manusia dalam menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, kecerdasan spiritual yang bermanfaat membimbing manusia tetap berada pada jalur yang benar juga menjadi bagian yang sangat penting. Kehidupan manusia sering ditemukan seseorang bisa berbuat bodoh atau jahat padahal ia termaksud orang-orang intelektual. Sarjana hukum misalnya, melakukan rekayasa hukum dengan cara-cara yang profesional sehingga mengetahui celah-celah melakukan pelanggaran hukum. Seorang ahli di bidang ekonomi, tetapi paling hebat dalam hal manipulasi dan korupsi. Seseorang yang mengaku paham tentang agama, tetapi perilakunya menyimpang dari nilai-nilai agama. Di sejumlah negara sekuler, terjadi kasus bunuh diri massal yang dilakukan oleh sekelompok intelektual. Menjadi indikator bahwa ilmu yang dimiliki tidak mampu memecahkan masalah hidupnya. Yang ahli dikenal profesi karena keluasan ilmunya, tetapi masih mau menerima suap. Seorang pendidik yang seharusnya menjadi teladan yang melindungi mereka, tetapi masih ada kasus pelecehan seksual terhadap anak didiknya sendiri. Sejumlah kasus di atas dengan mudah dapat ditemukan di berbagai media. Artinya, telah menjadi fenomena di masyarakat. Patologi sosial ini akan menjadi tradisi yang habitual atau terbiasa dan sulit untuk diputus mata rantainya jika tidak ada kesadaran untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh lepasnya iman dan ketakwaan seseorang dari ilmu sebagai anugerah Allah. Mereka tidak menyadari bahwa Allah membagikan anugerah ilmu kepada manusia agar dapat mensyukuri dalam bentuk ketundukan, kepatuhan, menghindarkan diri dari maksiat terhadap Allah. Selanjutnya, paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai atau value born memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filosof yang mengerti teori value born, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu sekalipun ilmu alam tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Dia juga membedakan ilmu menjadi 3 macam sesuai kepentingan-kepentingan masing-masing. Yang pertama ada pengetahuan yang pertama, berupa ilmu alam yang bekerja secara empiris, analisis. Ilmu ini menyediakan gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. Dari ilmu ini pula disusun teori yang ilmiah agar dapat diturunkan pengetahuan-pengetahuan terapan yang bersifat teknis. Pengetahuan teknis ini menghasilkan teknologi sebagai upaya manusia untuk mengelola dunia atau alamnya. Yang kedua ada pengetahuan yang kedua berlawanan dengan pengetahuan yang pertama, karena tidak menyelidiki sesuai dan tidak menghasilkan kesesuaian, melainkan memahami manusia sebagai sesamanya, memperlancar hubungan sosial. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial atau interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Yang terakhir, pengetahuan yang ketiga atau teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Sadar diri amat dipentingkan di sini. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan, dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan dan emansipasi manusia. Ilmu yang tidak bebas nilai ini memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai.
Ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai kepentingan-kepentingannya, baik politik, ekonomi, sosial, keagamaan, lingkungan, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan paradigma ilmu tidak bebas nilai dan paradigma ilmu bebas nilai. Yang pertama, paradigma ilmu. Ilmu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu bebas nilai dan ilmu terikat nilai atau ilmu tidak bebas nilai. Yang pertama, paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan volume free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Joseph Situmorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengadilan nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Selanjutnya, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang terjadi dan penentuan diri. Selanjutnya, penelitian ilmiah tidak luput dari timbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan. Dan yang terakhir, ilmu karena nilai etis sendiri itu bersifat universal dalam pandangan ilmu yang bebas nilai. Eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Baik, selanjutnya ada perlunya akhlak dalam penerapan iptek. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran tentang iptek secara konkret, definitif, dan rinci. Dalam Al-Quran ditemukan tidak kurang dari 10% ayat-ayatnya merupakan rujukan-rujukan kepada fenomena alam. Namun demikian, ada 2 pandangan tentang keutuhan materi Al-Quran yang berkenaan dengan iptek. Pandangan pertama mengatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh bentuk pengetahuan termasuk disiplin-disiplinnya. Pandangan ini karena menempatkan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran dalam lapang keilmuan untuk meyakinkan orang-orang non-muslim akan keagungan dan keunikan Al-Quran, dan untuk menjadikan kaum muslimin bangga memiliki kitab suci. Yang masuk dalam kelompok pertama ini misalnya Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, ia mengutip kata-kata Ibnu Mas'ud, jika seorang ingin memiliki pengetahuan masa lampau dan pengetahuan modern, selayaknya dia merenungkannya. Sains belum mencapai tingkat kemajuan yang sempurna, maka tidak benar menafsirkan Al-Quran menurut teori-teori yang dapat berubah. Sudah menjadi kehendak Allah, manusia dapat menemukan rahasia-rahasia alam dengan menggunakan indera dan daya intelektualnya. Jika Al-Quran mencakup seluruh iptek, maka akal manusia pun akan menjadi jumud dan kebebasan manusia menjadi tidak bermakna. Al-Quran tetap diletakkan sebagai kitab petunjuk jalan kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip umum dan etik tentang iptek. Sementara rumusan dan perincian iptek sampai pada tingkat penerapannya sangat tergantung pada manusia itu sendiri. Karena manusia dengan akalnya mampu membedakan yang baik dan yang benar, yang membawa masalah dan yang menghancurkan. Tapi ingat, semua yang dikerjakan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau ia mengembangkan iptek untuk kemaslahatan umat manusia atau baik, surga jaminannya. Sementara kalau iptek yang diciptakan untuk menghancurkan peradaban umat manusia, neraka sebagai tempat kembalinya. Akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut jawabannya. Yang pertama,
ada rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Rasa tanggung jawab di hadapan Allah sebab ulama merupakan pewaris para anbiya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat kenabian dan tidak ada derajat yang ketinggiannya melebihi para pewaris pangkat itu. Yang kedua, amanat ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian iman termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah tawadu. Salah satu moralitas yang harus dimiliki oleh keilmuan ialah tawadu. Apa itu tawadu? Orang-orang yang berilmu tidak akan diperalat oleh ketertipuan dan tidak akan diperbudak oleh perasaan atau ujub. Mengagumi diri sendiri karena dia yakin bahwa ilmu itu adalah laksana lautan yang tidak bertepi, yang tidak ada seorang pun akan berhasil mencapai pantainya. Selanjutnya pada poin D yaitu adalah iza. Jadi perasaan mulia yang merupakan fadilah yang paling spesifik bagi kaum muslimin secara umum. Iza di sini adalah perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang yang takabur atau orang yang bangga dengan kekayaan, keturunan, kekuatan, atau kebanggaan-kebanggaan lainnya yang bersifat duniawi. Iza adalah bangga dengan iman dan bukan dosa dan permusuhan. Suatu perasaan mulia yang bersumber dari Allah dan tidak mengharapkan apapun dari manusia, tidak menjilat kepada orang yang berkuasa. Selanjutnya pada poin E, mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertiannya bahwa ada keterkaitannya antara ilmu dan ibadah. Kehancuran kebanyakan manusia adalah karena mereka itu berilmu, namun tidak mengamalkan ilmu tersebut atau mengamalkannya sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka ketahui. Seperti halnya dokter yang mengetahui bahaya suatu makanan atau minuman bagi dirinya sendiri, namun tetap juga dokter tersebut menikmatinya karena mengikuti hawa nafsu atau tradisi. Selanjutnya pada poin F, yaitu menyebarkan ilmu, di mana menyebarkan ilmu ini adalah moralitas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau ulama. Beliau berkewajiban agar ilmu itu dapat tersebar dan bermanfaat bagi masyarakat. Ilmu yang disembunyikan tidak mendatangkan kebaikan, sama halnya dengan harta yang ditimbun. Gugurnya kewajiban menyebarkan ilmu hanya dibatasi jika ilmu yang disebarkan itu dapat menimbulkan akibat negatif bagi yang menerimanya, atau akan mengakibatkan dampak negatif bagi orang lain, atau jika disampaikan akan menimbulkan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Berdasarkan perlunya akhlak Islami, peran Islam sendiri menjadi keniscayaan dalam mengembangkan ipteks. Seperti halnya menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan menjadi akidah Islam ini sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kemudian menjadikan syariah Islam ini sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya yang digunakan oleh umat Islam. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek didasarkan pada ketentuan hukum-hukum syariah Islam halal atau haram. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika sesuatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya. Walaupun ia menghasilkan manfaat untuk sesaat, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu tersebut tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini.
Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya yaitu ilmu tidak bebas nilai. Ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai perkembangan ilmu. Selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan kita boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanyalah akan menghambat suatu perkembangan ilmu tersebut. Basis keilmuan tanpa nilai dan tidak dilengkapi oleh aksiologi, etika, dan religius, dan juga sosiologi akan mengakibatkan runtuhnya tekanan sistem kemasyarakatan, serta menciptakan suatu tatanan hidup masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang berkemungkinan mengakibatkan kekeringan nilai dalam bingkai ilmu akan berakibat pada runtuhnya suatu ruh ilmu itu sendiri. Pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu tersebut tidak menjadi penyebab suatu bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan yang akan mengakibatkan bumi ini hancur. Sekian dan terima kasih. Berikutlah kesimpulan dari kelompok kami.